Samara akan berbagi tentang perjalanannya di Manchester dan York di England. Ini di mana nih Sam? Do you want to say hi to everybody first? Hai creative people, kembali lagi ketemu sama aku Samara, anaknya mama. Nah, sekali ini video aku jalan-jalan waktu itu kita pergi ke Manchester dan York. Nah, foto yang teman-teman lagi lihat ini adalah Manchester Town Hall. Sebenarnya juga ada butik hotelnya loh ternyata di Manchester Town Hall, menarik juga ya. Wow, cantik ya. Kita sharing yuk. Kita sharing mengenai bangunan ini dan juga kita lihat sama-sama interiornya dari Manchester Town Hall. Nah, creative people, sekarang sambil kita ngelihat foto-foto dari Manchester Town Hall, aku sambil ngejelasin dikit ya, ada apa aja di dalam situ. Nah, the main Albert Square entrance nih features a 7 feet deep archway. Jadi the thickness of the wall itu supporting the main tower. Nah, ini sebelah kanannya ada statues of Elton dan ada juga statue of great physicist James Joule. Bisa dilihat ya, bagus banget interior dalamnya, super megah dan cantik. Ya, ini ada gotiknya, ada romanes interiornya. Jadi kalau kita lihat keren banget. Bisa kita lihat sama-sama detailnya ya. Biasanya ini juga disewa loh Sam, buat acara-acara seperti wedding gitu. Keren ya. Cantik banget ya kalau weddingnya di situ. Gitu ya. Aduh. Oke. Nah, teman-teman creative people bisa ngeliat juga nih ceilingnya. Bentuknya tuh geometric pattern gitu loh. Mungkin mama lebih tahu ya, apa sih artinya geometric pattern di ceiling? Sebenarnya kalau bicara tentang geometric pattern itu ada yang Romanes, ada yang juga Islamic pattern. Sama itu geometric pattern adalah pola-pola yang dibentuk secara hitungan geometrik. Jadi ada hitungan matematiknya Sam, dari mulai lingkaran, letak lingkarannya, hitungan heksagon, segitiga, semuanya itu berangkat dari lingkaran gitu. Keren banget. Mana? Nah, sekarang kita cerita yang lain. Kalau tadi kita bicara tentang Manchester Town Hall, Semi cerita dong ini pengalamannya. Nah, kalau ini adalah perjalanan aku pas baru banget sampai di Manchester. Kita lagi jalan-jalan dan melihat outdoor karena di sana dingin ya. Jadi pengen ngerasain gimana sih rasanya jalan di antara kedinginan. Dan populasi nih ya, kita cerita populasinya di Manchester City itu kurang lebih 2,7 juta penduduk. Gitu. Manchester ini terkenal banyak hal ya. Apa aja Sam? Ada Manchester Museum. Iya betul mah, ada juga The John Rylands Library misalkan, atau Manchester Museum, atau National Football Museum, dan Manchester Art Gallery, dan juga Science and Industry Museum. Nah ini aku lagi di Manchester Museum, saat itu ada eksibisi yang menarik banget kayak mumi-mumi gitu mah. Jadi bisa ngelihat dari zaman Mesir ancient times gitu. Nah ini bisa dilihat ada hieroglifnya. Keren ya. Saya sempat belajar loh itu tulisan-tulisan seperti itu. Masa? Iya. Bisa baca dong? Nggak bisa. Gak lulus belajarnya. Tapi itu ada simbol-simbol yang menarik. Itu hubungannya dengan cikal bakal Islamic pattern juga Sam. Keren banget, nanti mungkin kita bisa ngeliat lagi ya, search di online. Nah ini adalah interior dan tengahnya Manchester Museum. Waktu itu kalau nggak salah ini adalah whale atau dinosaurs gitu ya. Jadi bisa ngelihat juga preservasi dari berbagai jenis binatang. Nah ini aku pergi ke lapangan football Manchester United, Sir Alex Ferguson Stand. Nah di situ juga waktu itu nyari kado ya, oleh-oleh buat teman-teman yang suka MU. Jadilah kita sempat mampirin dan hujan. Jadi kita foto-foto lagi hujan juga. Nih, jadi kabur-kabur gambarnya. Ada atletnya nggak Sam yang ganteng-ganteng? Wah, kalau atlet sih kita nggak bisa nonton. Bisa kalau nggak nonton langsung, jadi kayak semut kecil-kecil atau dari TV. Oh gitu ya. Mama tahu nggak sih kalau Manchester is a city and metropolitan borough in Greater Manchester, England. The city is notable for the architecture, culture,
musical exports, media links, scientific and engineering output, social impact, short scopes kayak tadi, dan transport connection juga loh mah, tahu nggak? Iya baru tahu sih. Buat yang sudah pernah ke sana pasti udah nggak asing lagi dong ya tempat-tempat seperti ini. Tapi yang belum, mudah-mudahan kita doain semuanya bisa berangkat. Amin. Nah ini aku foto sama legendaris telepon booth yang versi UK banget gitu. Kalau ngelihat biasanya ada souvenir, ada telepon booth gitu. Tapi zaman sekarang siapa sih yang pakai telepon booth ya mah? Iya betul. Pakai HP. Betul. Nah, ini adalah eksterior dari Midland Hotel di Manchester yang udah berdiri selama 115 tahun dan menjadi salah satu ikon dari Manchester. Nah, kalau ini aku lagi ada di The John Rylands Library atau The University of Manchester Library. Jadi, ngerasanya bahagia banget kayak Harry Potter gitu ya. Banyak banget buku-bukunya mah. Wow. Ini apa nih? Asik nih. Ada bazar-bazar gitu ya, Sam? Iya, kalau setiap Desember itu ada namanya Christmas Market. Jadi kita bisa ngelihat juga lokal-lokal itu biasanya makan, minum apa aja yang bisa ngangetin badan gitu. Nah, jadi kita sambil ngelihat-lihat, walaupun gak semuanya halal, tapi tetap aja ngerasa kayak nyaman gitu suasananya. Dari kedinginan dan hujan dan salju. Yang paling aman sih minum hot chocolate. Nah, ini adalah saat aku berangkat ke York. Wah, kita ke York sekarang. Oke, ini di National Railway Museum. Bagian luarnya kita jadi belajar banyak tentang berbagai jenis kereta. Karena ternyata kereta itu adalah suatu hal yang sangat UK banget gitu. Keren ya Station Hall, Sam. Iya, keren banget. Karena sebenarnya museum ini itu ngeceritain story of rail transport di Britain dan impactnya ke society. Nah, kalau misalkan si National Railway Museum ini itu juga won many awards. Salah satunya adalah European Museum of the Year Award. Jadi cantik banget rasanya di sana. Seperti di film-film yang dari UK gitu. Nah, misalkan kayak Harry Potter, nanti ada video yang aku lagi di London, ada bagian aku di railway station Harry Potter yang terkenal dan super ikonik. Tapi sekarang kita bahas York dulu dan pengalamanku di National Railway Museum di York. Ini museumnya, Sam? Iya, jadi kayak beneran ada di tempat railway ya. Jadi bisa interaktif banget gitu, masuk ke dalam, terus ngelihat juga berbagai jenis hal-hal yang dipakai buat kereta gitu. Menarik banget ya, karena budaya dari tahun 1800-an mungkin bahkan sebelum itu ya, Sam. Ini dibangunnya kapan sih? Tahunnya 1975 ya? Nah, kalau ini sekarang kita sudah keluar dari National Railway Museum, terus kita pergi ke daerah parknya untuk melihat kayak bangunan-bangunan runtuh di York yang masih dari zaman dulu banget gitu. York itu is a cathedral city and unitary authority area at the confluence of the river Ouse and Foss in North Yorkshire. Now, the city was founded by the Romans as Eboracum in 71 AD. Nah, bisa dilihat ini banyak banget, jadi kayak ruin-ruinsnya ya. Jadi ngelihat dari masa lalu gitu loh, Ma. Nah, ini semoga manfaat ya buat semua. Ini adalah rumah-rumah zaman dulu nih, Sam. Rumah-rumah ini Mama temukan juga itu waktu jalan ke Denmark. Waktu jalan di Copenhagen ada juga loh, yang seperti kayu-kayu tadi. Jadi sebenarnya mereka saling menginfluence ya. Sepertinya ya, masa lalu. Oke, selain ini Samara juga punya YouTube loh, ya kan? Betul, YouTube aku namanya Samara Fahrana. Nanti tinggal di subscribe ya, isinya banyak tentang aku belajar meditasi, neuroscience. Jadi kalau teman-teman pengen di-stress, hehe. Nah, itu bisa ke YouTube-nya Sam. Kita lanjut nih. Kalau tadi tentang cerita kotanya ada station rail ya, station hall, ya kan? Nih di mana, Sam? Nah, kalau ini adalah Archbishop's Palace yang jadi residence-nya Archbishop of York di Middle Ages dan lokasinya ada di Dean's Park. Nah, menurut Mama gimana nih so far tentang bangunan-bangunan dan eksteriornya di York?
Menurut saya ini betul-betul Cathedral City ya. Jadi karena memang banyak sekali bangunan-bangunan tua, bangunan-bangunan heritage yang dijaga dengan baik dan menarik gitu. Jadi kita mengenal kota ini dari zaman dahulu. Kita mengenal arsitekturnya, interiornya. Seperti di belakang Samara ini adalah rumah-rumah tua masa lalu. Kalau kita pikir-pikir, struktur bangunannya kuat sekali ya. Betul, apalagi kalau bisa ratusan tahun masih berdiri gitu ya. Dan cantik-cantik banget menurutku sih. Semua bangunan yang bisa di keep well gitu ya, itu juga bakal menarik gitu untuk dilihat di masa depan. Nah, ini aku mulai masuk ke hal yang membuat York gitu. Jadi kalau di England nggak banyak perkotaan yang alleyway-nya atau gang-gangnya seperti York ini. Nah, kalau misalkan orang yang kesana suka nge-komen ini kayak kota-kotanya Harry Potter gitu loh. Ini ada pie itu adalah makanan tradisional orang Inggris. Dan kalau ngelihat ini nih, buat mama yang belum pernah ke York, buat teman-teman pasti mikirnya, itu tadi gang-gangnya kok kayak Venice ya. Di Greece juga ada tuh yang model seperti itu. Oh iya Ma, betul. Nah, kalau di sini sama juga kayak tadi ada Christmas market di Manchester. Nah, ini juga di York sama. Jadi kita bisa ngelihat ada banyak banget sweets. Biasanya anak-anak kecil nih yang ngajak orang tuanya untuk coba brownies atau coklat gitu. Jadi nggak bisa ya makan semuanya, akhirnya di foto-foto aja. Nanti kalau nggak kemanisan. Dicoba nggak 1-2 Sam? Nyoba sih, mereka punya kayak fudge gitu. Nah, ini kayaknya aku juga lagi mau minum hot chocolate yang kata mama minuman paling aman, pakai cup Star Wars. Star Wars kesukaan kamu dari bayi. Oke, kita lanjut lagi nih. Indah ya. Selamat menikmati videonya. Nah, setelah ini aku pergi ke tempat yang ikonik banget dari York yang aku seneng banget ke sana. Namanya adalah Clifford's Tower. Nah, ini sebenarnya castle loh. Jadi dia kompleks di City of York yang consisting of castles, prisons, law courts, and other buildings that was built over the last 9 centuries on the south side of the River Foss. Nah, sekarang ruinnya udah well kept, tapi sebenarnya aslinya itu dari medieval ages. Nah, dari atas Clifford's Tower ini kita bisa ngelihat suasana York dari atas. Cantik banget, apalagi kita di sana waktu itu lagi sunset. Jadi kerasa ya warnanya jadi hangat-hangat gitu, Ma. Ini ke atas gedungnya naik tangga, Sam? Betul, naik tangga. Kalau naik lift udah jadi nggak kayak medieval ages lagi. Kalau terbang nggak bisa juga kan? Susah. Aduh, tuh geometric patternnya kuat banget di gereja ini ya. Keren ya, kalau di sana ternyata mereka juga banyak yang dipikirkan untuk membuat estetiknya bagus. Jadi geometric pattern itu suatu hal yang sangat-sangat keren. Betul, itulah kata-katanya. Kita pengen ngajak juga lebih dekat melihat medieval street di good old city of York. Wow, coba bayangin kalau teman-teman creative people lagi berjalan di alleyway ini, gang-gang ini, rasanya apa tuh? Rasanya menjadi teman-temannya Harry Potter. Banget gak sih? Banget. Kayak mau beli wand-nya gitu. Ini menurut saya salah satu kelebihannya kalau kita jalan-jalan di York ya. Betul, karena sekalian bisa ngelihat dan juga ngebayangin dari referensi film-film. Nah, ini mah adalah suasana kota York. Jadi nggak semuanya bangunan tua, tapi ada bagian-bagian yang juga modern loh. Jadi kita mau cerita dikit nih, kenapa saya membiarkan anak-anak saya untuk traveling kemana-mana. Karena buat saya traveling itu akan membuka wawasan kita melihat dunia. Kita bisa menjadi lebih pintar dengan traveling. Kita bisa belajar lebih banyak dengan melihat apa yang kita lihat. Kita lebih bisa belajar banyak tidak hanya dari buku, tetapi kita mengenal budaya, bahasa, dan juga kita bisa mengenal banyak karakter manusia di dunia lain. Betul gak, Sam? Betul banget, karena kalau dari pengalaman aku dengan traveling jadi tahu bahwa dunia ini gak cuman kehidupan keseharian aku aja. Ada loh orang-orang lain menjalankan hidupnya
bentuknya dengan cara-cara yang lain, dan that is perfectly normal and perfectly okay. Malah menurutku diversity itu keren banget. Ya, we are one in diversity. Terus ini kalau kita lihat nih contoh-contoh bangunannya, ini kan namanya The Old Wellington area gitu. Ini banyak sekali sama seperti film-film ya. Mama tahu nggak sih kalau Wellington itu juga nama kota di New Zealand? Menarik ya. Dan kamu juga harus bisa bagi-bagi sharing loh, karena pernah kesana, betul nggak? Iya, dulu aku pernah tinggal di New Zealand homestay beberapa minggu. Nah, kita kembali lagi kepada York. Jadi, guys, ini sharing kembali lagi, bukan mengajarkan apapun, tetapi kita hanya sharing pengalaman Samara. Semoga bisa bermanfaat. Ini adalah contoh dari interior-interiornya, dari masa lalu, bagaimana peradaban budaya masa lalu itu sudah begitu luar biasa ya. Perkembangan dari kemajuan furniture, ada semi gotik, ada gotik ya kan, ada sangat-sangat klasik begitu. Jadi kita bisa lihat banyak sekali kalau di kota-kota tua ataupun di peninggalan masa lalu, furniture gotik itu menjadi bagian dari interior di York. Dan jangan salah loh, banyak desainer-desainer di sana juga mendesain ruangan-ruangan masa kini dengan konsep gotik. Ini salah satu contohnya. Selain kita bicara interior, mari kita lihat di sini banyak juga berbagai macam bentuk rumah-rumah dan banyak juga rumah-rumah modern klasik. Semi suka nggak kayak gini, Sam? Sebenarnya suka sih, tapi nggak terlalu suka. Jadi nggak apa-apa kalau tinggal di situ. Tapi menurut aku terlalu berat beberapa modelnya yang terlalu tua ya. Aku lebih suka yang modern chic kayak gini. Nah ini sepertinya ada perpaduan juga. Kalau ngeliat kacanya, pinggir-pinggirannya itu masih ada dari zaman dulu gitu. Dan ini juga masih ngeliatin city-nya di antara kemodernan. Jadi menurutku malah menarik bisa memadukan yang modern dan juga yang lama. Anak-anak milenial mungkin begitu kali. Karena mereka ini lahir di zaman modern, jadi tidak mau interior yang terlalu berat. Ya sih, betul juga. Nah, ini dia contoh-contohnya, dimana di York tidak hanya rumah-rumah masa lalu, tetapi juga banyak interior design yang cantik-cantik dan lebih modern. Oke, itulah tadi saya Anis Walls dan Samara Farhana. Kami berdua bersama Anda selalu di Creative with A&M. Anis Walls dan Maya Yuniska. sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga manfaat. Jangan lupa ya ke YouTube-nya Samara Farhana. Thank you creative people. Sampai ketemu di video traveling aku selanjutnya. Bye-bye. Bye.